kamu sedang mendengarkan podcast Live in the Time of Corona yang akan ngebantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19. Ada saya Ines Nirmala di podcast kali ini dan ngobrolin seputar penyebaran virus Corona alias COVID-19 di Indonesia kan memang masih tinggi banget. 6 bulan ini kita hidup bersama pandemi dan kasus positif COVID-19 juga belum turun-turun. Yang ada justru klaster penyebaran COVID-19 itu makin bertambah. Kayak misalnya klaster perkantoran, keluarga, dan yang terbaru juga ada klaster hiburan malam, hotel, dan pernikahan. Belum lagi masyarakat yang masih bandel nih, masih suka ngumpul atau nongkrong-nongkrong, nggak pakai masker, dan ini juga membuat makin banyaknya klaster penyebaran COVID-19. Terus bagaimana dong cara kita untuk mencegah munculnya klaster penyebaran COVID baru di sekitar kita? Nah, ini dia yang akan kita obrolin bersama Pandemic Talks. Yeay, hari ini di episode kali ini kita kolaborasi dengan podcaster lainnya dari Pandemic Talks. Ada Firza Radiani yang merupakan inisiator Pandemic Talks dan juga analis data. Halo Firza. Halo Mbak Ines, halo teman-teman, Iya. selamat pagi. Selamat pagi dan selamat bergabung ya di podcast Live in the Time of Corona. Iya. Terima kasih sudah diundang kami, sungguh senang. Iya, dan satu lagi ada yang cantik banget di balik mikrofon Pandemic Talks, yaitu Mutiara Anissa. Halo Hai Mbak Mutiara. Ines, apa kabar? Sehat dong kabarnya. Selamat datang di Live in the Time of Corona. Yes, makasih ya Mbak ya udah diundang ya. Iya, dan Mutiara ini adalah seorang dosen sekaligus biomedical scientist dan inisiator Pandemic Talks. Ya, dan di episode kali ini kita ngobrol kolaborasi dengan sesama podcaster yaitu dari Pandemic Talks, di mana Pandemic Talks ini kan juga sudah pasti bahasannya soal corona, sama nih kayak podcast kita ya. Tapi boleh diceritain dong gimana sih soal Pandemic Talks ini, kenapa terfikir buat bikin podcast Pandemic Talks dan apa latar belakangnya? Jadi gimana ya, kalau misalnya terinisiasinya pasti kan karena pandemi itu sendiri ya. Cuman sebenarnya kita nggak terlalu berniat sih ya. Awalnya tuh nggak direncanain gitu. Jadi memang awal-awal pas pandemi itu mulai ada dan mungkin terjadinya kan di luar Indonesia dulu nih. Dulu awal-awal banget banyak yang mikir kayak Indonesia tuh udah ada belum ya gini kasusnya COVID-19 di semua negara udah puluhan gitu. Nah itu saat-saat itu aku, Mas Kamil, dan juga Mas Firza secara independently saling aktif di Instagram masing-masing gitu. Nah terus sebenarnya yang penghubung kita bertiga itu adalah Mas Firza sendiri. Jadi Mas Firza itu sepupu aku. Kita sepupuan satu keluarga dekat, dan kalau misalnya Mas Kamil itu temennya dari Mas Firza, temen deket dari kecil gitu. Nah Mas Firza jadi ini sih sebenarnya jadi link buat kita bertiga kayak yuk kita ngobrol-ngobrol yuk gitu ngebahas pandemi gitu. Tadinya cuma ngobrol biasa aja, terus akhirnya kayak ayo kita bikin sesuatu lagi yuk, akhirnya bikin podcast dan akhirnya bisa ya Pandemic Talks sekarang inilah gitu. Iya, jadi udah berjalan beberapa bulan ya, bisa kalau dihitung udah berapa lama tuh? Dari awal pandemi kali ya Mas ya, berarti 6 bulan. Dan kita belum pernah ketemu muka sama sekali loh. Jadi gitu. Mas Kamil aja tuh dia di Jepang, aku di Jakarta. Iya. Jadi aku aja tuh belum pernah ketemu Mas Kamil sama sekali sebelumnya. Iya, karena selama ini bisa kita rekaman online ya. Iya. Iya. Nah, kita juga udah ngedengar beberapa episode dari Pandemic Talks ini dan juga pernah ngebahas seputar klaster ya. Nah, memang jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia kan terus membludak, makin bertambah. Dan klaster-klaster baru penyebaran virus corona di Jakarta juga mulai bermunculan. Memperbanyak jumlah pasien positif yang awalnya itu ada klaster perkantoran, pusat perbelanjaan, restoran, sampai akhirnya ini sekarang juga tiba adanya klaster keluarga. Dan kita kan memang nggak bisa lari dari keluarga dong, apalagi kita di rumah tinggal ya pasti ada keluarga kita gitu. Dari perkembangan klaster ini, apa sih sebetulnya yang bisa kita baca dari sana? Iya, yang bisa kita baca adalah sebenarnya perkiranya kami sejak awal dahulu kami sudah memikirkan sih jangan sampai
transmisi virus ini semakin luas dan mengancam ke unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Nah, dan sebenarnya lagi, sewaktu muncul banyak klaster kantor, itu sebenarnya menjadi sebuah tanda bahwa virus ini itu sudah masuk ke lingkungan sosial kita. Nah, begitu klaster kantor tersebut mulai bertransmisi ke klaster keluarga, sebenarnya itu adalah kondisi paling buruk dalam hal sosial ya, karena kembali lagi unit sosial terkecil di kehidupan kan keluarga. Kalau virus sudah sampai masuk ke keluarga, berarti itu sudah level dangerous-nya udah level paling tinggi, level 1 sampai 10 ya level 10. Itu yang bisa kita baca. Jadi yang kita baca dan kita sampaikan adalah ya hati-hati. Kita harus waspada barang-barang atau siapapun yang datang ke rumah kita. Itu sih, semengerikan itu. Rasanya semengerikan itu. Kenyataannya Iya, benar-benar. Ya, kalau menurut Mutiara gimana? Kalau menurut aku sendiri sih, kita nggak boleh lupa bahwa manusia itu adalah makhluk sosial ya. Kita mungkin ngerasanya cuman, pagi ini aku cuman ketemu bapak tukang sayur aja, aku cuman say hi sama tetanggaku aja gitu. Tapi sebenarnya di luar dari lingkup bubble sosial kita sendiri itu, orang lain kan juga punya lingkungan sosial lainnya kan. Bapak sayur itu mungkin dia pergi rumahnya lumayan jauh, mungkin dia keliling di RT lainnya, tetangga kita mungkin kemarin habis dari luar kota ketemu keluarganya gitu. Jadi memang sebelum kita melakukan sesuatu, sekarang dulu aja udah harus, di awal udah selalu bilang harus lebih conscious gitu ya. Sekarang lebih-lebih lagi, karena kita benar-benar nggak tahu ini virusnya itu udah sampai di lingkup terkecil di bagian mana sih, apakah orang yang kita ketemu barusan, apakah bahkan dari dalam keluarga kita sendiri gitu. Kalau misalnya memang ada anggota keluarga kita yang masih harus bekerja di luar gitu, dan dengan dia pergi keluar itu kan dia terekspos dengan berbagai macam resiko kan, mungkin dari teman kerjanya, mungkin dari transportasi yang dia ambil gitu. Jadi memang kita harus sangat amat waspada sih sekarang menurut aku. Benar-benar conscious dan juga waspada ya, karena kita nggak tahu ini COVID-19 sudah sampai di mana aja di sekitar kita. Nah, ada sebuah informasi nih dari Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan COVID-19, yaitu Dewi Nur Aisyah. Kalau sampai sekarang ini, masih ada 3 klaster besar di DKI Jakarta, yaitu klaster rumah sakit, komunitas, dan perkantoran. Klaster komunitas ini termasuk di dalamnya itu juga ada klaster keluarga. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan juga ya, karena keluarga ini kan adalah inner circle kita. Apa yang membuat makin merebaknya klaster ini kalau menurut Pandemic Talks? Oke, silakan boleh deh, Firza dulu. Mas Firza, oke. Oke. Yang pertama adalah menurut kami karena kultur sosial di Indonesia ya. Jadi walaupun masih pandemi, sudah dikomunikasikan oleh pemerintah bahwa protokol kesehatan jaga jarak di sosial ini masih mendahulukan kultur silaturahmi. Iya, betul. Jadi di daerah-daerah ini, di komplek-komplek, ya termasuk di daerah saya, di perumahan saya, kegiatan mengunjungi antar warga ini masih sangat kuat. Itu. Mungkin bisa ditambahin lagi oleh Mutiara? Kalau saya sih juga pengen nambahin aja sih, saya ngerasa bahwa sudah masuknya klaster sampai ke keluarga itu artinya menunjukkan bahwa prevensi-prevensi yang selama ini pemerintah dan masyarakat lakukan itu gagal gitu. Jadi kurang kuat prevensinya. Bisa sampai udah ke keluarga sendiri gitu. Berarti memang jalur komunikasi dan message-message yang disampaikan terdahulu itu kurang kuat dan kurang diimplementasikan oleh masyarakat gitu. Sampai akhirnya message-nya untuk prevention-nya itu nggak ketangkep gitu. Dan akhirnya sudah menyebar luas gitu. Dan benar juga sih kalau kata Firza tadi, culture di Indonesia itu masih kuat untuk budaya silaturahmi contohnya ya, makanya suka berkunjung, ketemuan. Tapi kalau Firza dan Mutiara walaupun satu keluarga gini nggak silaturahmian satu sama lain nih. Jujur malah belum pernah ketemu ya Mutiara sejak pandemi. Kita benar. Iya, belum. Belum ya. Hari besar juga nggak ketemuan. Lebaran juga ketemu di online ya, Tiara. Oh gitu. Iya.
Berarti ini keluarga yang taat mematuhi protokol kesehatan ya. Iya. Iya. Dan kalau menurut kalian gimana sih cara untuk mencegah klaster keluarga ini supaya nggak makin besar jumlahnya? Kayak kalau menurut aku sih memang kita harus acknowledge juga kalau misalnya setiap keluarga itu kan berbeda-beda. Ada keluarga yang punya rumah besar banget, kamarnya ada 10, jadi setiap individu di rumahnya itu bisa menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal gitu. Jadi kalau misalnya walaupun mereka ada yang harus keluar rumah gitu, paling nggak exposure waktunya tuh bisa mereka kontrol di situ. Tapi ada juga rumah yang harus isinya rame tapi nggak, personal space-nya itu kurang banyak gitu. Ada yang orang tua harus share kamar dengan anaknya, ada yang anak berempat semuanya kuliah kerja masih satu kamar gitu. Nah ini juga kita sebagai satuan keluarga harus mencoba mengevaluasi lagi gimana caranya sih yang terbaik untuk kita bisa ngelakuin protokol kesehatan secara maksimal. Kalau misalnya memang kamar tidur nggak bisa pisah, paling nggak kita harus menjaga misalnya ventilasi dari ruangan itu gitu. Kita juga harus menjaga kebersihan dari rumah itu sendiri gitu. Misalnya kebersihan rajin-rajin didisinfektasi, terus abis itu kalau bisa alat makan tidak bertukar gitu. Jadi memang karena susah ya sebenarnya setiap keluarga itu berbeda banget. Jadi kita harus sering-sering meeting dalam keluarga kecil itu sendiri dan kita benar-benar decide dan disiplin ya. Gimana sih caranya kita bisa hidup lebih sehat lagi dan lebih waspada dari COVID-19 gitu. Iya, bener banget. Dan memang ya beruntung kalau misalnya keluarga itu punya rumah besar. Tapi di Indonesia kebanyakan juga orang-orang rumahnya ya komplek ukuran 36 mungkin kan itu kamarnya mungkin cuma ada 2 atau 3. Ya itu kan susah juga kalau jumlah orang di rumah itu banyak gitu ya. Dan banyak juga kan yang tinggal dengan orang tua atau nenek. Nah itu apalagi ya, jadi harus lebih waspada lagi. Iya. Nah, kalau dari Firza sendiri gimana nih untuk mencegah klaster keluarga? Ya, ini saya menambahkan, melengkapi Mutiara. Saran dari pandemi sih dua aspek. Yang pertama aspek dari pemerintah ya. Jadi seperti Pemprov dalam hal ini Pemda di tiap kota Pemkot itu harus mulai rajin melaksanakan tes swab massal di kampung-kampung di komplek. Tuh. Lalu melengkapi yang Mutiara tadi mengenai edukasi yang tanda kutip tidak maksimal. Pemda itu harus menggandeng tokoh-tokoh warga ya, misalkan ulama atau Pak RT. Jadi pemimpin-pemimpin di warga itu yang mengedukasi tiap warga sehingga satu komplek itu punya standar yang sama, standar kesehatan yang sama ya. Jangan sampai misalkan rumah ini disiplin, satu rumah nggak disiplin kan udah bubar tuh. Iya. Lalu dari sisi warga ya ini selektif menerima kunjungan orang lain ke rumah sementara ini, kalau bisa malah tidak menerima dulu, ngobrol aja dari jauh atau via silaturahminya via digital. Iya. Lalu jangan jalan-jalan atau liburan dulu deh gitu loh. Kalau bisa keluar rumah itu cuma buat kerja. Itu pun habis pulang dari kantor ya udah ke rumah, jangan nongkrong. Ingat walaupun mall udah buka ya, walaupun udah buka mall tapi nggak usah dulu deh gitu. Udah buka, ya tuh. Iya. Begitu sih. Terus misalkan ada gejala, segera periksa sih. Kami menangkap beberapa informasi bahwa di daerah ini, di daerah-daerah di komplek ini, masyarakat masih takut sama stigma bahwa apa namanya, kalau saya bergejala atau terkena COVID, takut diperiksa, dites swab atau dirawat. Lah kalau dia bergejala, lalu dia bersosialisasi, yang kena kan satu komplek. Di Bogor ada satu rukun rumah tangga, RT, rukun tangga yang sekomplek itu kena semua. Salah satunya penyebabnya itu. Oh gitu. Demikian. Karena ada satu orang yang nggak berani buat tes gitu ya, akhirnya kena semua gitu. Iya. Memang benar sih standar kesehatan antara satu keluarga dan yang lain kita harus punya standar kesehatan yang sama bagusnya gitu. Tapi kadang-kadang masyarakat ini juga dibingungkan oleh pemerintah yang aturannya berbeda-beda gitu ya dari awal sampai sekarang gitu. Kalau menurut kalian prevensi dari pemerintah gimana sih? Udah cukup bagus atau masih membingungkan?
Jadi mungkin aku sama Mas Firza sama sih ya, inti jawabannya pasti kita berdua sih sangat merasa, apalagi udah transmisi sampai ke keluarga, itu kan berarti preventionnya belum cukup gitu. Jadi mode komunikasi dan cara pemerintah menginformasikan ke masyarakatnya itu nggak seragam. Dan karena nggak seragam itu, jadi orang punya persepsi resiko tuh yang berbeda-beda gitu. Ada yang takut banget, ada juga yang nggak takut sama sekali atau percaya hoax. Itu tuh kan berarti memang ada gap informasi yang besar banget di masyarakat. Iya, iya. Nah, sebentar lagi juga kita bakal menghadapi pilkada serentak nih di beberapa daerah, kecuali Jakarta ya. Dan memang ini agak serem sih pilkada ini, banyak orang yang juga ngerasa was-was, apalagi paslon itu diizinkan untuk konser musik pula waktu itu ya, dulu ya, beberapa waktu lalu kita dengar. Tapi sebetulnya ini kan langkah yang backfire buat si paslonnya juga. Kalau dia mau jualan, dalam tanda kutip jualan kepentingan rakyat, ya harusnya juga menjaga kesehatan rakyat dengan nggak bikin acara yang membuat masyarakat berkerumun. Nah, apa yang bisa dilakukan sebagai publik? Apakah misalnya kita justru bikin semacam gerakan yang menolak untuk datang ke acara konser pilkada gitu, atau gimana nih? Sikap Pandemic Talk sih pasti meminta menunda pilkada ya, sampai misalkan kondisi kenaikan harian di tiap kota tersebut yang mengadakan pilkada misalkan menjadi 1 digit. 1 digit maksudnya 1 hari 1 case saja dan seterusnya. Minimal sampai di kondisi itulah. Lalu pesan kami buat masyarakat adalah kalau bisa dan sepakat suarakan hal yang sama juga menunda. Karena jika masyarakat tanda kutip kompak menunda, pihak regulator pasti juga akan menolak kan, karena pasti pada takut yang nyoblos sedikit kan. Iya. Lalu juga masyarakat sebaiknya, saran kami, memilih paslon yang berperilaku dan berprotokol kesehatan yang kuat. Jangan sampai dong daerah kita, kota kita, kabupaten kita itu dipimpin oleh paslon misalkan yang pas kampanye aja dia tidak menerapkan protokol tersebut, atau kalau mau mutiara adalah ya kita kepoin ini visi misinya beliau, Bapak Ibu ini, ya sedetail itu. Misalkan di visi misinya tentang bidang kesehatannya tidak ada tentang prevensi, surveillance, atau misal membangun lab PCR di kota tersebut, portal kesehatan apa dan sebagainya. Sedetail itu sih saran kami. Iya, jadi mesti tahu juga ya visi-misi dari paslon itu mau kayak gimana dalam hal kita menghadapi pandemi ini. Sekarang di akhir podcast kita dari Pandemic Talks, kasih dong 3 siasat utama untuk mencegah munculnya klaster baru COVID-19. Oke, kalau misalnya dari saya, ini udah berkali-kali sih diutarain lagi sama Pandemic Talks, cuman pasti yang paling penting itu adalah pakai masker dimanapun dan kapanpun, dan pastikan pilih bahan masker yang memang memiliki kualitas tinggi ya. Jadi jangan pakai masker yang longgar-longgar, yang nggak pas, dan juga bahannya yang bisa yang scuba gitu, yang kemarin sempat dibicarain gitu. Nah, selain itu yang selalu kita ingetin adalah orang-orang kalau bisa harus menerapkan protokol VDJ dengan disiplin. Nah, VDJ itu apa? Itu ventilasi, jarak, dan durasi. Ketiganya itu sering banget kita omongin, apalagi di Instagram kita. Bisa dicek di Instagram gimana caranya kita benar-benar mengevaluasi dan menerapkan protokol VDJ di keseharian kita. Menurutku itu aja sih. Mas Firza kayaknya ada tambahannya. Baik, satu, pilih 2 inner circle atau sosial atau komunitas. Jadi misalkan pilih 2 ya, kita harus bekerja, iya. Nomor 1 circle-nya bekerja, keluarga pun keluarga inti gitu. Jadi jangan tambahin circle bersepeda, lari, atau nongkrong-nongkrong.
di kondisi seperti ini ya berrelasi terhadap komunitas tersebut tetap iya, tapi kan bisa melalui WhatsApp ya. Ya intinya itu sih. Semakin sedikit sosial yang kita hidupi dan jalani, semakin rendah peluang transmisi virus tersebut datang ke keluarga kita. Yang terakhir, setiap tindakan, ini jargon kita yang terbaru sih. Jadi setiap tindakan kecil kita, entah itu kecil atau besar, itu akan menentukan pandemi ini akan cepat selesai atau lama selesai. Sesederhana misalkan hari ini kita lengah tidak pakai masker, atau karena hari ini kita lengah, nggak apa-apa deh, saya ketemu saudara saya yang ada di Bekasi, yang ada di Tangsel gitu. Kalau kita tidak disiplin, benar-benar disiplin, ya semakin lama sih pandemi ini selesai. Demikian dari kami. Oke, tetap waspada dan juga disiplin untuk menjaga kesehatan dan mematuhi protokol COVID-19 juga ya. Dan kalau mau tahu informasi seputar virus corona dan yang berkaitan tentang pandemi, bisa juga ngelihat di Instagramnya Pandemic Talks ya. Ya. Nama akun Instagramnya apa? @Pandemic Talks. Oke, bisa langsung dikepoin aja ke situ. Ya, bisa dengerin juga podcast dari Pandemic Talks ini, dan terima kasih banget udah Firza dan Mutiara juga udah menyediakan waktunya buat ngobrol-ngobrol bareng sama saya di Live in the Time of Corona. Thank you dan sukses selalu buat kalian berdua serta Pandemic Talks. Sama-sama Mbak, thank you juga ya. Sama-sama Mbak Ines, terima kasih. Iya. Dan terima kasih juga buat kamu yang sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan, silahkan kirim email ke podcast@kbrprime.id. Tulis di bagian subjek podcast Corona. Dan jangan lupa ikuti juga podcast yang cocok untuk curious mind kamu di www.kbrprime.id atau platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram @kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya.